Rapi, siap konten nih bos. Wih, Gi, bangun coy. Tugas. Kali ini kita disponsori oleh Friti dan juga Nipis Madu. Oke. Sekarang kita aja. Halo teman-teman, kembali dengan saya di podcast mahasiswa, obrolan santai tapi tetap menambah ilmu. Kali ini kita akan membahas salah satu topik di manajemen keuangan, yaitu ajak piutang. Buat yang belum tahu, ajak piutang itu bukan hanya menagih duit. Itu nanti kita akan bahas lebih lanjut dengan teman saya yang bernama Yogi. Halo semuanya, senang bisa ikut mengobrol, dan bener banget kalau misalkan kita dengar kata anjak piutang itu biasanya orang itu langsung mikir itu debt collector atau penagihan, padahal sebenarnya konsepnya itu lebih jauh dari itu. Nah, itu juga saya Mas pas pertama kali dengar ajak piutang itu saya kira itu lagi duit. Nah, jadi mungkin kita masuk ke pengertian sederhana dulu ya. Oke, kalau misalkan dijelaskan dengan bahasa yang gampang ya, anjak piutang atau factoring itu adalah suatu kegiatan ketika suatu perusahaan itu menjual tagihan atau piutang usahanya kepada perusahaan lain yang bisa disebut dengan perusahaan anjak piutang. Jadi misalnya perusahaan itu sudah menjual barang ke pelanggan, tapi pembayarannya bahkan baru diterima setelah 3 bulan lagi. Nah, daripada nunggu 3 bulan lagi, perusahaan A ini bisa mengambil atau menjual tagihan itu ke perusahaan anjak piutang dan langsung mendapatkan uang lebih cepat. Jadi intinya itu perusahaan itu bisa langsung dapat uang tunai ya Mas? Ya, betul sekali. Walaupun jumlah yang diterima oleh perusahaan A itu biasanya tidak 100%, karena ada biaya jasa, diskon atau faktor resiko yang mana itu akan menjadi keuntungan bagi perusahaan anjak piutang tersebut. Kalau di BHK itu kalau kita punya voucher 100.000 yang bisa dicairin di bulan depan, tapi kita itu ingin dapat duit sekarang gitu, terus kita jual sama teman kita gitu harga 95.000 gitu. Begitu ya Mas? Ya, kurang lebih contoh sehari-harinya seperti itu. Kalau gitu, kenapa sih Mas perusahaannya itu menjual piutang mereka kan itu udah potongan gitu Mas? Oh, alasan utamanya perusahaan menjual piutang tersebut karena biasanya itu untuk kebutuhan arus kas atau cash flow-nya. Jadi banyak perusahaan itu yang sebenarnya itu untung, cuman uangnya itu belum masuk ke dalam kas mereka karena masih berupa piutang. Jadi walaupun perusahaannya itu untung, belum tentu juga kasnya ada gitu ya. Iya, benar sekali. Misalnya perusahaan itu harus bayar gaji karyawan, beli bahan baku, atau membayar operasional lainnya. Kalau semua uangnya masih nyangkut di pelanggan atau masih dalam bentuk piutang, itu perusahaan bisa kesulitan menjalankan bisnis mereka sehari-hari. Jadi contohnya begitu ya. Oh, kalau gitu contoh sederhananya itu bagaimana Mas? Biar paham pendapat kita ini kebayang gitu, seperti apa itu ajak piutang. Misalnya ada perusahaan nih, perusahaan furnitur. Di perusahaan tersebut itu menjual meja kantor ke institut atau sebuah instansi senilai 500 juta. Nah, instansi tersebut itu baru membayar setelah 90 hari. Nah, perusahaan furnitur ini kan ternyata itu harus membeli bahan baku lagi untuk proyek berikutnya. Misalnya dia membuat meja kantor lagi untuk instansi B misalnya gitu kan, dan butuh dana cepat untuk membeli furnitur itu. Daripada menunggu 90 hari, mereka itu menjual piutang mereka sebesar 500 juta kepada perusahaan anjak piutang. Nah, perusahaan anjak piutang ini mungkin langsung membayar sekitar kurang lebih mungkin 470 hingga 480 juta tergantung dari perusahaan tersebut sekarang gitu kan. Sisa dari selisih tersebut itu akan menjadi biaya jasa dan risiko yang akan ditanggung oleh perusahaan anjak piutang itu. Jadi perusahaan furnitur itu bakalan dapat dana segar, itu dana cepat secara langsung. Sementara perusahaan ajak piutang itu ya nanti menagih pembayaran
dari instansi tersebut ya. Ya, benar sekali. Kalau contoh di dunia bisnis yang nyata itu ada nggak ya mas? Oh, banyak sekali. Contohnya, misalnya salah satunya itu yang sering dibahas adalah perusahaan pengasap barang ke supermarket besar. Misalnya ada supplier makanan atau minuman yang mengasap produk ke jaringan supermarket nasional gitu kan. Nah, biasanya supermarket tersebut itu posisi tawar itu kuat. Jadi pembayaran ke supplier itu bisa diorang nego gitu. Misalkan pembayarannya bisa 30 hari lagi, pembayarannya bisa 60 hari lagi, atau pembayarannya bisa 90 hari lagi setelah barang itu diterima. Nah, padahal kan supplier itu harus terus memproduksi barangnya setiap hari. Jadi banyak supplier yang kemudian itu menggunakan jasa factoring atau anjak piutang ini supaya bisa mendapatkan dananya lebih cepat tanpa harus menunggu pembayaran dari supermarket itu. Jadi praktiknya memang udah sering terjadi di masyarakat gitu yang secara umum gitu. Iya, sangat umum karena bahkan ya di banyak negara ini menjadi salah satu sumber pendanaan atau pembiayaan usaha yang penting terutama untuk UMKM gitu. Tadi kan kita udah bahas nih tentang pengertiannya, pasti penonton-penonton juga udah paham nih pengertiannya. Tapi untuk jenisnya sendiri itu ajak piutang itu ada apa aja ya mas? Untuk jenisnya sendiri itu ada dua ya secara umum yang sering dibahas. Yang pertama itu with resource, yaitu kalau pelanggan yang akhirnya gagal bayar, resiko tersebut akan ditanggung kembali oleh perusahaan yang menjual piutang. Lalu yang kedua itu ada without resource, yaitu kalau pelanggannya gagal bayar, perusahaan ajak piutang lah yang menanggung resiko tersebut. Berarti yang tingkat riset itu lebih aman buat perusahaan yang jual piutang. Ya benar, tapi kalau misalkan dibilang lebih aman, pasti lebih aman. Biasanya biaya jasanya itu lebih mahal karena resiko ditanggung oleh perusahaan anak piutang. Jadi ada keuntungan sama ada kerugiannya. Ya, Tapi kalau kita rangkum itu apa aja sih mas keuntungan dari ajak piutang ini? keuntungannya itu banyak. Yang pertama itu ada mempercepat penerimaan kas. Jadi perusahaan itu dapat uang kas secara cepat gitu kan, tanpa perlu menunggu waktu lagi. Nah, yang kedua itu membantu kelancaran operasional perusahaan. Jadi perusahaan kan butuh duit untuk melancarkan operasional mereka. Jadi kalau misalkan mereka nggak ada duit, terus piutang mereka banyak, piutang mereka lah yang dijual kepada anak piutang. Yang ketiga itu mengurangi beban administrasi penagihan. Jadi kalau misalkan mereka mau menagih kepada pelanggan itu akan menambahkan beban biaya administrasi. Jadi dengan dia menggunakan jasa anda piutang akan mengurangi beban administrasi penagihan tersebut. Lalu yang keempat, perusahaan itu bisa menjadi lebih fokus pada bisnis utamanya daripada harus mengurus tagihan pelanggan. Jadi mereka itu bisa lebih fokus buat membangun bisnis daripada buat harus menagih hutang gitu kepada pelanggan tersebut bayar gitu kan. Jadi uang itu selain lebih cepat, terus urusan buat menagih itu kan repotin pasti ya. Iya Mas. pasti. Jadi paling seneng itu kita nyuruh orang aja gitu buat Orang aja, dia. simpenan gitu nyuruh orang aja, benar. Jadi tadi kan udah ada kelebihannya tuh. Nah, pasti ada kekurangannya dong mas. Nah itu apa aja dong mas kekurangannya? Kekurangannya yang paling jelas adalah biaya yang membuat perusahaan itu menerima nilai piutangnya tidak utuh. Kayak tadi yang dicontohkan tadi, misalnya ada perusahaan furnitur dia memiliki piutang 500 juta, tapi karena dia memakai jasa anjak piutang atau factoring, jadi perusahaan A itu tidak menerima utuh 500 juta, melainkan hanya 470 juta saja. Sisanya itu untuk biaya jasa. Selain itu, kalau misalkan perusahaan terlalu sering menjual piutangnya, itu bisa menjadi indikasi bahwa pengelolaan kasnya kurang baik. Jadi kalau misalkan perusahaan itu ya sering menjual piutangnya, itu bisa jadi faktor, wah investor itu bisa lihat loh, oh ternyata perusahaan ini aliran kasnya tuh kurang baik, jadi investor itu dalam tanda kutip bisa lari dari nggak mau investasi di perusahaan A tersebut gitu. Lalu kemudian ada resiko hubungan dengan pelanggan akan terganggu kalau proses penagihan dari pihak antar piutangnya itu dilakukan secara kurang tepat. Misalnya saya itu menyuruh Anda itu untuk menagih utang saya kepada si Yusuf misalnya gitu kan.
Kata Mas, kenapa dengan Yusuf Mas? Misalnya saya menurut Anda itu untuk menagih utang ke Yusuf gitu kan. Namun penagihan yang Anda lakukan itu secara kasar gitu. Secara kasar dan Yusuf itu nggak terima gitu. Ya, akhirnya dia hubungan saya dengan Yusuf menjadi lebih rendah gitu kan akibat penagihan yang tidak tepat itulah yang Anda lakukan seperti itu. Jadi semua piutang itu bisa dijual gitu ya, Mas? Harus dipilih secara bijak gitu ya. Iya, harus disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dari masing-masing perusahaan. Mas, jadi menurut Mas itu kenapa sih mahasiswa ekonomi ini harus atau perlu tuh untuk memahami anjak piutang? Menurut saya, karena nanti pada saat kita bekerja itu akan menemukan banyak kasus yang berkaitan dengan pengelolaan kas atau pembiayaan perusahaan. Jadi seringkali ada masalah perusahaan bukan karena mereka itu tidak memiliki keuntungan, tetapi karena arus kasnya bermasalah, karena aset tersebutlah akibat piutang. Nah, anjak piutang ini adalah salah satu solusi yang bisa digunakan atau yang banyak digunakan dalam praktik bisnis. Selain itu, topik ini juga sering muncul dalam mata kuliah lembaga keuangan maupun ujian-ujian yang berkaitan dengan keuangan seperti itu. Jadi ini penting juga buat kita mempelajari hal ini, walaupun nggak pernah di ujian, tapi kita harus memahami hal ini karena kan kita juga pasti kan membuat perusahaan atau kerja sama orang, jadi mau juga kita harus belajar tentang anjak piutang. Oke, jadi kita bersimpulkan bahwa anjak piutang itu adalah kegiatan menjual piutang usaha kepada perusahaan anjak piutang agar perusahaan bisa memperoleh dana yang lebih cepat tanpa harus menunggu pelanggan membayar tagihan. Kelebihannya juga membantu arus kas dan operasional bisnis, tapi ada biaya yang harus dibayar sehingga perusahaan tidak menerima nilai piutang secara penuh, jadi ada potongannya gitulah. Nah, terima kasih juga buat Mas Yogi yang sudah berbagi penjelasannya pada hari ini. Sama-sama, semoga pembahasan ini bisa membantu teman-teman sekalian dalam memahami anjak piutang dengan lebih mudah. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mendengarkan podcast ini sampai akhir ya. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan topik yang nggak kalah menarik. Sampai jumpa. Sampai jumpa.